Kemarin mendadak timeline di medsos saya itu rame banget. Beritanya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tidak diundang dalam acaranya Mbak Puan Maharani. Padahal semua elit PDI Perjuangan di sana hadir, mulai ketua partai sampai kepala daerah. Cuman Gubernur Jawa Tengah aja yang nggak diundang. Ada apa? Saya coba dong cari informasi dari mana-mana. Ada apa sih di internal PDI Perjuangan? Kenapa Ganjar Pranowo itu sepertinya dibuang? Bukankah dia salah satu kader terbaik partai? Dari informasi terbatas yang saya dapat, ada kekhawatiran di elit PDI Perjuangan. Nama Ganjar Pranowo semakin dikenal oleh masyarakat. Padahal di tahun 2024 ini waktu yang terbaik untuk kembali mengangkat Trah Soekarno ke permukaan sesudah PDI Perjuangan terpaksa harus mengangkat kadernya, bukan pemilik partai, sebagai calon presiden. Diangkatnya Jokowi sebagai calon presiden di tahun 2014 waktu itu memang melanggar hukum di PDI Perjuangan dan banyak partai yang terbiasa feodal. Orang umum memang, karena biasanya yang jadi capres bagi mereka itu adalah pemilik partai atau pimpinan partai. Nah, kesempatan di 2024 diharapkan tidak kembali rusak dan dikembalikan lagi sesuai alurnya. Pimpinan atau pemilik partai harus jadi capres dan kesepakatan tidak tertulis itu harus dijalankan. Akhirnya terjadilah sebuah kemungkinan kalau dua partai besar yaitu Gerindra dan PDI Perjuangan akan kawin di 2024. Calonnya adalah Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Kenapa sih PDI Perjuangan kok malah merelakan Puan sebagai cawapres bukannya capres? Ya, ada ketidakpercayaan diri di kalangan elit PDI Perjuangan terhadap nama Puan. Dalam survei yang dikeluarkan untuk publik, nama Puan Maharani ternyata sama sekali nggak nyala. Karena itu harus ada jembatan yang dibangun untuk menuju ke sana. Dan jembatan itu bernama Prabowo Subianto. Wajarlah, karena selama survei nama Prabowo masih diingat orang. Dan dia memang pengendali partai. Untuk Gerindra sih nggak ada masalah. Yang masalah ada di internal PDI Perjuangan sendiri. Nama Ganjar Pranowo yang hanya sebagai kader partai malah dipilih banyak orang lewat hasil survei. PDI Perjuangan seperti dejavu dengan situasi di 2014 di mana nama Jokowi lebih dipercaya masyarakat daripada Megawati. PDI Perjuangan pada waktu itu ada di posisi dilematis. Tetap mengangkat Megawati sebagai capres karena dia adalah simbol PDI Perjuangan, tetapi potensinya kalah, atau mengubah sistem dengan mengangkat Jokowi karena dia punya potensi menang yang lebih besar. Untunglah Megawati pada menit terakhir berbesar hati dan rasional dengan memberikan restu kepada Jokowi. Proses ini nggak mulus karena ada dalam tentangan dari dalam PDI Perjuangan sendiri. Dan tentangan terbesar datang dari almarhum Taufik Kimas, suami Megawati yang gak ingin Jokowi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Tetapi hasil akhir tetap ada di tangan Tuhan lewat rakyat Indonesia. Jokowi malah menjadi presiden 2 periode, padahal dia di dalam internal partai sama sekali tidak diunggulkan awalnya. Beberapa elit partai PDI Perjuangan gak ingin kutukan itu kembali lagi. Kali ini harus Trah Soekarno yang menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena itulah mereka gencar membangun kampanye dengan bahasa Jawa, ojo pedot oyot, yang berarti jangan putus akar. Mencoba mengingatkan kembali kader PDI Perjuangan bahwa mereka masih punya Trah Soekarno di dalam partai yang harus jadi pemimpin mereka dan pemimpin bangsa Indonesia. Mungkin gerakan kampanye jangan putus akar itu berlaku di internal PDI Perjuangan karena sistemnya mereka ya feodal yang dibangun, tetapi tidak berlaku buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang sudah pada cerdas karena arus informasi yang begitu terbuka dengan adanya media sosial. Mereka lebih memilih figur daripada partai, khusus dalam memilih calon pemimpin. Dan disinilah kelemahan tim komunikasi Puan Maharani yang gak update perkembangan teknologi. Mereka memaksakan Puan naik ke permukaan tetapi gak canggih dalam memanfaatkan media sosial. Dan akhirnya
nama Puan pun tenggelam dalam hiruk-pikuk politik. Padahal apa sih kurangnya Puan Maharani? Dia anak dari tokoh politik Megawati, cucu dari Soekarno, pendiri bangsa ini, sempat menjadi menteri dan sekarang ketua DPR RI. Harusnya lebih mudah dong mengangkat nama Puan sebagai pilihan terbaik, tetapi ternyata mereka gagal. Kegagalan tim Puan memainkan media sosial inilah yang membuat mereka akhirnya frustasi sendiri. Rasa frustasi mereka dilampiaskan dengan menyalahkan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, sebagai gubernur yang lebih sering main di medsos daripada kerja nyata. Lucu memang, mereka yang nggak bisa main medsos yang disalahkan medsosnya. Ganjar Pranowo sendiri pintar memainkan medsos sebagai alat komunikasi langsung dengan warganya. Dia bisa dengan tangkas menjawab, bahkan bercanda dengan warganya lewat media sosial. Bahkan dia membangun image-nya juga lewat media sosial. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar. Dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Bukannya mendapat simpati, penyingkiran Ganjar dari PDI Perjuangan malah memunculkan simpati dari banyak masyarakat kepadanya. Bermunculanlah dukungan-dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai reaksi yang mungkin tidak terbayangkan oleh PDI Perjuangan. Pertarungan terbuka Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo ini mengingatkan saya dengan pertarungan Jokowi yang waktu itu menjabat wali kota Solo dengan Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah pada waktu itu. Mereka sama-sama dari PDI Perjuangan. Dan pertarungan itu menaikkan nama Jokowi ke permukaan dan akhirnya namanya dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi termasuk orang yang pintar memanfaatkan media sebagai kendaraannya. Salah satu momen yang membuat banyak masyarakat Indonesia jatuh cinta kepadanya adalah saat Jokowi sudah dilantik jadi gubernur dan pulang ke Solo menghadiri sebuah acara. Dan datanglah di sana Gubernur Jateng Bibit Waluyo. Jokowi kemudian datang ke Bibit lalu mencium tangannya. Bibit Waluyo nggak senang dan menepiskan tangannya. Tetapi kamera wartawan mendapatkan momentum itu dan jadilah sebuah kemenangan untuk Jokowi. PDI Perjuangan harus hati-hati. Kalau mereka bergabung dengan Gerindra menaikkan nama Prabowo dan Puan sebagai calonnya, belum tentu juga mereka menang. Kenapa? Karena Prabowo sudah tua dan nggak menarik buat pemilih milenial. Sedangkan Puan kartu mati yang sulit diangkat dalam waktu dekat ini. Dan keuntungan itu akan dimainkan oleh partai lawannya seperti Demokrat dan PKS. Yang bisa saja mereka nanti menaikkan nama Anies Baswedan bersama AHY. Tinggal colek satu partai lagi untuk bergabung. Iya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu tadi kita mendengarkan penyampaian dari Bung Denny Siregar ini masalah capres ya, atau calon-calon yang bakal maju berkontestasi pada Pilpres 2024 yang lalu. Ya, saya menarik sekali mengulasnya. Tadi kebetulan lewat di Branda ya. Harusnya kan 2024 itu Puan Maharani yang maju gitu ya. Tapi memang dengan penuh pertimbangan-pertimbangan ya sehingga Ganjar Pranowo yang maju. Tahu-taunya kalah juga gitu ya. Nah, di PDIP sendiri kan masih masih melekat ya Soekarno gitu ya. Apalagi Puan ya cucu dari sang proklamator Indonesia ya, putri dari putri sang proklamator pendiri bangsa kita ya, ada Bu Megawati gitu ya, udah putri dari putri juga gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat memang teman-teman, setiap kali ada pertarungan kontestasi Pilpres, lebih melihat bagaimana elektabilitas gitu ya. Lalu kemudian tadi juga sempat disangkut pautkan dengan Pak Jokowi
yang pada saat itu menjadi masih wali kota Solo, ya, kemudian naik menjadi gubernur Jakarta, lalu naik lagi menjadi presiden, ya ternyata menang juga gitu ya, yang diusung oleh PD Perjuangan itu sendiri. Ya meskipun saat ini udah renggang gitu ya. Nah, kalau saya melihat pernyataan dari Bung Denny Siregar sangat luar biasa dan masuk akal. Dan kalau saya melihat penilaian masyarakat Indonesia di sini, saya akan coba melihat komentar dari Haris Suprapto. Basi berita lama, nggak ada berita yang baru apa ya? Dasar politik kacang goreng, lihat saat ini satu sama lain memojokkan, satu sama lain berubah dong. Yang baik-baik bertiganya begitu. Terbukti justru Puan Maharani mendukung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo dibanding Ganjar Pranowo sebagai capres. Banyak orang yang gak serak, takut kayaknya gak percaya memimpin NKRI seluas Indonesia ratusan juta penduduknya ini yang dikhawatirkan masyarakat. Kalau Mbak Puan kalau jadi presiden sanggup gak difitnah, dicaci, dimaki dan dibina seperti Jokowi? Saya kira nggak sanggup. Yang sanggup hanya kaum laki-laki. Ya belum tentu juga teman-teman. Ya Bu Megawati juga pernah jadi presiden loh. Presiden kelima kalau nggak salah ya. Ya 6 SBY, 7 Pak Jokowi, 8 Pak Prabowo gitu ya. Nah kemudian kalau Mbak Puan kalau jadi presiden ini sanggup gak dipina? Saya rasa sih sanggup aja gitu ya. Yaitu kalau kita ingin maju ya kita sudah siap gitu ya, dengan segala risiko, dengan segala kritikan pedas, dengan segala ocehan-ocehan dari luar, itu udah pasti siap lah gitu ya. Lagian sih kayak gitu ya udah hal yang biasa lah gitu ya. Mestinya Puan Maharani hargai tuh suara Ganjar. Kalau benar ingin partainya jadi unggul lagi, jangan malah disingkirkan, tak diurus malah diasingkan. Pemikiran apa kayak gitu? Model gini ingin jadi presiden. Mikir dong, bisa apa ya? Ntar aset pada dijualin lagi kayak zaman dulu. Gak butuh partai, kita butuh pemimpin yang tahu tentang negara rakyatnya Sabang sampai Merauke. Yohanes Anis menghalalkan segala cara walaupun hukumnya haram. Intoleran, ayat dan mayat radikal menunggang agama dan masjid licik koruptor. Kalau Pak Prabowo Puan, mungkin Ganjar Erick Thohir maju diusung Golkar, PKB, P3, dan lain-lain. Jadi calon ada 3 presiden, hancurlah Puan dan PDI. Kalau Puan jadi capres atau cawapres dari PDIP, gue yakin banyak kader PDIP yang bakalan kecewa. Tidak ada yang kenal Puan Maharani sebagai seorang tokoh. Puan hanya dikenal sebagai anak Megawati, udah itu aja. Tapi kan beliau kan pernah sebagai menteri, apalagi sekarang ketua DPR RI. Tapi memang untuk pemimpin sebagai kepala daerah mungkin belum pernah ya. Saya rasa belum pernah jadi bupati, belum pernah jadi gubernur. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saja. Kalau saya salah silahkan dikoreksi ya. PDIP memang bermain api dengan ngotot majukan Puan Maharani. Memang PDIP siap nyungsep, apalagi cuma dobleng Prabowo yang bikin yang pernah menang. Ya, yang belum pernah menang. Memang ambisi mengalahkan akal sehat. Silahkan saja kalau mau spekulasi. Ya ini kan komentar 2 tahun yang lalu. Ternyata PDIP yang nggak ngusung Puan juga teman-teman. Ya malah ngusung Ganjar Mahfud. Jadi mendengarkan juga ya. Dengar juga bagaimana masukan-masukan dari rakyat, dari teman-teman kader yang lain. Jadi yang bilang bermain api berarti nggak lagi gitu ya. Ini kan kita mengulas video yang sudah lama ya, kita terbitkan lagi teman-teman ya. Nah, sebetulnya banyak di sini penyampaian teman-teman kita di komentar pada video ini, tapi mungkin itu saja lah ya. Yang pasti kita tahu bahwa Puan tidak jadi maju pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 kemarin. Yang berkomentar main api ini itu dan lain-lain berarti itu nggak ada lagi ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi ya bagus juga mengambil sikap juga dari
ketum partai PD Perjuangan gitu ya. Sama seperti halnya 2014 gitu ya. Kurang apa kalau Megawati maju lagi atau Mbak Puan, tapi kan nggak seperti itu. Malah Pak Jokowi yang diusung dan nyatanya menang sampai 2 periode. Ya meskipun pada akhirnya Pak Jokowi katanya ya berkhianat ya, karena mungkin slogan-slogan ada petugas partai, boneka partai, bonekanya Megawati dan lain-lain, yaitu ya udah biasa lah kita dengarkan gitu ya. Tapi ya tergantung bagaimana kita menilai seorang pemimpin kita dengan akal sehat yang kita punya. Mungkin itu saja lah ya. Kalau ada pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.